Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 kelas PI 2022 akan mempresentasikan terkait dengan study case solution. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Aiman Aziz dengan akhiran NIM 071, Miftahul Jannah dengan akhiran NIM 054, Nurlaili Fitria dengan akhiran NIM 059, dan Dania Yuliati dengan akhiran NIM 115. Yang pertama, kami akan membahas terkait dengan study case pertama, yaitu penggunaan larutan basa dalam mengatasi asam lambung berlebih. Asam lambung berfungsi untuk membantu proses pemecahan makanan, khususnya protein, serta untuk menjaga saluran pencernaan dari mikroorganisme patogen. Asam lambung mengandung HCl atau asam klorida dengan rentang pH 1-3. Namun, produksi asam lambung berlebih dapat menyebabkan hiperasiditas dan gastritis. Peningkatan kadar HCl dalam lambung dapat menyebabkan penurunan pH ekstrim sehingga menimbulkan iritasi pada dinding lambung. Kondisi tersebut dapat dinetralkan dengan memberikan larutan bersifat basa seperti natrium bikarbonat, magnesium hidroksida, atau aluminium hidroksida. Konsep larutan dalam konteks penggunaan larutan basa. Larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat, di mana zat terlarut atau solut tersebar merata dalam pelarut atau solvent. Dalam kasus ini, pelarut umumnya adalah air, sedangkan zat terlarut dapat berupa senyawa basa seperti natrium bikarbonat, magnesium hidroksida, atau aluminium hidroksida. Ketika senyawa basa tersebut dilarutkan dalam air, akan terjadi proses disosiasi ionik yang menghasilkan ion-ion yang menentukan sifat larutan. Proses disosiasi dan pembentukan ion, yaitu larutan basa terbentuk melalui proses ionisasi atau disosiasi senyawa basa dalam air. Misalnya, NaHCO3- menjadi Na plus HCO3- dan MgOH2 menjadi Mg2 plus 2HO-. Sifat asam basa dalam larutan. Dalam teori Arrhenius, suatu larutan dikatakan asam jika menghasilkan ion H+ atau H3O+ dalam air. Contohnya, HCl berasal dari H+ plus Cl-. Basa jika menghasilkan ion OH- dalam air, contohnya NaOH berasal dari Na++ OH-. Dalam lambung, asam yang dominan adalah HCl, sedangkan larutan basa bekerja dengan menyediakan OH- atau ion yang dapat menetralkan keasaman tersebut. Reaksi netralisasi dalam larutan. Ketika larutan asam dan larutan basa bertemu, maka akan terjadi reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion H+ dan OH- membentuk air serta garam. Contoh reaksi netralisasi yaitu HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Pada sistem tubuh, proses ini mengurangi keasaman lambung sehingga menurunkan rasa nyeri akibat iritasi. Konsep pH dalam larutan. pH merupakan ukuran konsentrasi ion H+ dalam larutan. Jika pH kurang dari 7, maka larutan bersifat asam. Jika pH sama dengan 7, maka larutan bersifat netral. Dan jika pH lebih besar dari 7, maka larutan bersifat basa. Asam lambung biasanya memiliki pH berkisar 1-3. Ketika larutan basa ditambahkan, ion OH- akan menurunkan konsentrasi ion H+, sehingga pH meningkat menuju konsentrasi yang lebih netral. Keseimbangan reaksi dan buffering. Dalam tubuh manusia, tidak hanya terjadi reaksi netralisasi, tetapi juga sistem penyangga atau buffer yang menjaga kestabilan pH tubuh agar tidak terlalu basa. Misalnya, ion bikarbonat dapat berfungsi sebagai buffer dengan reaksi sebagai berikut. Nah, dari reaksi di atas, sistem ini membantu menjaga pH darah dan cairan lambung dalam rentang fisiologis yang aman. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu konsep larutan dalam konteks ini mencakup pembentukan larutan basa melalui disosiasi senyawa dalam air.
reaksi netralisasi antara ion H+ dan OH-. Pembentukan pH akibat penambahan larutan basa, dan mekanisme penyangga untuk menjaga keseimbangan kimia tubuh. Dengan memahami konsep larutan ini, kita dapat menjelaskan secara ilmiah bagaimana basa dapat menetralkan asam berlebih di dalam tubuh melalui reaksi kimia sederhana dalam sistem biologis yang kompleks. Saya Nurul Fitria dengan NIM 22030655059. Baik, saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang pada studi kasus ini. Belakangan ini, banyak pengguna bahan bakar Pertalite dan Pertamax melaporkan bahwa kendaraan mereka mengalami gejala berbet, mogok, atau performanya menurun. Di media sosial, isu ini berkembang dengan dugaan bahwa bahan bakar tersebut telah dicampur dengan etanol. Namun, pihak Pertamina Partaniaga sudah beberapa kali menegaskan bahwa Pertalite yang beredar tidak mengandung etanol. Mereka juga menyampaikan bahwa hasil uji laboratorium resmi menunjukkan komposisi bahan bakar sesuai dengan spesifikasi, sehingga klaim pencampuran etanol tersebut belum terbukti secara ilmiah. Di sisi lain, kita perlu memahami bahwa pemerintah memang sedang menuju ke arah program Biodiesel Nasional, yaitu E10, di mana bahan bakar bensin dicampur dengan 10% etanol. Program ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk beralih ke energi yang bersih dan ramah lingkungan. Nah, di sinilah letak permasalahannya. Perbedaan antara campuran etanol resmi atau program E10 dan campuran ilegal atau terkontaminasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Akibatnya muncul persepsi negatif terkait BBM yang seolah-olah tercampur dengan etanol, padahal tujuannya justru untuk mendukung kebijakan energi hijau. Jadi penelitian ini penting untuk menegaskan secara ilmiah bagaimana sebenarnya sifat campuran etanol dan bensin, serta apa dampaknya terhadap performa mesin dan persepsi publik. Selanjutnya kita masuk ke bagian konsep larutan dalam etanol dan BBM. Etanol atau C2H5OH merupakan alkohol yang bersifat polar, karena itu sangat mudah larut dengan air. Namun ketika etanol dicampurkan dengan bensin yang merupakan zat nonpolar, hasilnya akan berbeda. Secara teori, etanol dan bensin tidak sepenuhnya dapat bercampur, tetapi dalam konsentrasi rendah seperti E5, E10, atau E15, campuran tersebut masih bisa bersifat cukup stabil. Masalah mulai muncul ketika ada air yang masuk ke dalam bahan bakar. Etanol akan lebih tertarik untuk bercampur dengan air daripada bensin, sehingga terjadi pemisahan fase atau fase separation. Akibatnya bahan bakar terpisah menjadi dua lapisan, lapisan atas berupa bensin dan lapisan bawah berupa campuran etanol dengan air. Kondisi ini berbahaya karena bisa menurunkan kualitas bahan bakar, menyebabkan mesin berbet atau mogok, bahkan menurunkan efisiensi pembakaran. Meskipun demikian, perlu kita pahami bahwa etanol juga mempunyai keunggulan. Etanol memiliki bilangan oktan yang lebih tinggi dibandingkan bensin biasa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembakaran dan mengurangi gejala knockling pada mesin. Hanya saja ketika nilai kalor etanol lebih rendah, konsumsi bahan bakar akan sedikit meningkat untuk menghasilkan tenaga yang sama. Kita masuk pada konsep ilmiah yang menjadi dasar pada fenomena ini, yaitu hukum like dislove like and konsep miscibility. Dalam kimia larutan, kelarutan ditentukan oleh polaritas zat dan gaya antar molekulnya. Zat polar seperti air dan etanol dapat saling larut ketika mereka memiliki gaya tarik-menarik yang kuat, yaitu gaya dipol dan ikatan hidrogen. Sebaliknya, zat nonpolar seperti bensin hanya bisa larut dengan zat nonpolar lainnya karena interaksi yang utamanya adalah gaya London atau van der Waals. Nah, etanol menarik karena sifatnya ampatik. Ia memiliki dua sisi kepribadian, satu sisi polar dari gugus OH dan satu sisi nonpolar dari rantai etilnya. Inilah yang membuat etanol bisa berinteraksi dengan sebagian air atau hanya dengan sebagian bensin. Tapi yang perlu diingat, etanol dan bensin tidak sepenuhnya bisa bercampur. Mereka hanya tampak homogen pada kadar etanol rendah, biasanya di bawah 20%. Kalau kadar etanol terlalu tinggi, atau kalau ada sedikit air yang masuk, maka campuran akan terpisah menjadi dua lapisan, bensin di atas dan etanol serta air di bawah. Fenomena ini disebut fase separation, dan inilah yang menyebabkan utama
kualitas bahan bakar tersebut menurun, serta performa mesin pada BBM campuran yang cenderung tidak stabil. Interaksi molekuler. Larutan merupakan hasil keseimbangan energi antara energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan antar molekul pada zat terlarut dan pelarut, serta juga dapat dikatakan energi yang dilepaskan ketika terbentuk interaksi baru di antara keduanya. Pada sistem etanol dan BBM, ikatan hidrogen antar molekul etanol tergolong kuat, sehingga memerlukan energi besar untuk diputus. Sementara interaksi antara etanol dan hidrokarbon bensin relatif lemah dan hanya melepaskan sedikit energi, sehingga pada fraksi etanol tinggi campuran menjadi tidak stabil secara termodinamika. Kemudian secara mikroskopis, molekul etanol cenderung saling berkelompok membentuk klaster polar di tengah lingkungan hidrokarbon yang bersifat nonpolar. Ketidakseragaman ini menimbulkan daerah-daerah dengan sifat yang berbeda yang dapat berkembang dan akhirnya tampak sebagai pemisahan fasa secara makroskopis. Kemudian peran air dalam implikasi stabilitas. Kestabilan sistem semakin diperparah oleh sifat etanol yang higroskopis. Ketika sedikit air saja masuk, etanol lebih memilih berikatan dengan air melalui ikatan hidrogen yang kuat, sehingga campuran etanol dengan air semakin polar dan tidak lagi kompatibel dengan bensin yang nonpolar. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya dua lapisan yang terpisah. Kemudian, untuk kesimpulannya, campuran etanol dan juga BBM bukanlah suatu larutan yang ideal, melainkan campuran homogen yang bersifat metastabil dan sangat sensitif terhadap komposisi, suhu, kadar air, serta waktu penyimpanan. Pada fraksi yang rendah, etanol masih dapat berperan sebagai jembatan antara komponen polar dan nonpolar, namun secara konseptual, sistem ini menunjukkan batas konsep larutan sejati, di mana kapan suatu campuran tersebut tetap homogen dan kapan ia berubah menjadi dua fasa yang berbeda. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.